sudah sampai eh, sampai ayat ke 47 ya. Kita kemarin sampai ke ayat ke 47 dari surah Al-Mudaththir. Insyaallah kita akan belajar dari 48 dan seterusnya. Hadirin hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin, ka'annahum humurum mustanfirah, farrat min qaswarah, bal yuridu kullu imri'in minhum ay yu'ta suhufan munashsharah, kalla bal yakhafuna al-akhirah, kalla innahu tadhkirah, faman syaa'a dzakara, wa ma yadhkuruna illa an yasha' Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah." Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sudah berada di penghujung dari surah Al-Mudaththir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Fama tanfa'uhum syafa'atu asy-syafi'in. Ya. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Ya. Maka tidak ada lagi pertolongan atau syafaat bagi orang-orang yang memberikan syafaat. Ini terkait dengan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu, bahwa mereka masuk ke neraka itu karena mereka bilang tidak sholat, kemudian tidak memberi makan orang miskin, kemudian mereka juga mendustakan hari pembalasan sampai itu meninggal dunia, sampai mereka meninggal dunia, hatta atanal yaqin. Mereka dalam keadaan seperti itu sampai meninggal dunia. Hadirin hadirin di ayat ini dijelaskan ketika mereka dalam keadaan seperti itu, maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat lagi kepada mereka. Ya. Siapapun tidak ada manfaatnya syafaat buat mereka yang meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Ya. Yang meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, fama tanfa'uhum syafa'atu asy-syafi'in. Tidak ada syafaat yang bisa diberikan. Padahal syafaat itu bisa diberikan oleh banyak kalangan. Malaikat bisa, para nabi bisa, orang-orang soleh bisa, ya, bisa memberikan syafaat kepada mereka, kepada manusia secara umum. Nah, syafaat ini menjadi salah satu faktor penting selain sebab amal yang kita lakukan di dunia. Syafaat adalah salah satu yang sangat kita harapkan bisa membantu kita nanti, ya, pada hari kiamat. Ya. Jadi ini sangat penting membantu kita pada hari kiamat. Hadirin hadirin, secara bahasa atau makna syafaat itu artinya adalah
at-tawassut lil ghair fi jalbi al-manfaati au daf'i al-madarrah. Itu syafaat. Syafaat adalah menjadi perantara, menjadi perantara bagi pihak lain untuk mendapatkan manfaat atau untuk menolak mudarat. Itu namanya syafaat. Menjadi perantara untuk membantu orang lain, pihak lain, agar mendapatkan sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang bermanfaat atau menolak sesuatu yang berbahaya. Itu namanya syafaat. Jadi umpamanya gini, kalau di dunia tuh kita nih ingin berurusan dengan pihak lain. Ya, kita pihak pertama, kemudian orang yang nanti untuk kita berurusan itu pihak kedua. Tapi kalau kita langsung berhadapan dengan orang tersebut, kita tuh belum pernah kenal atau belum akrab dengan pihak tersebut, tapi kita punya teman yang dia akrab dan memang apa namanya dia kenal juga dengan pihak yang ketiga. Lalu dengan membawa dan dengan apa namanya, apakah dia langsung menyampaikan atau pihak ketiga menyampaikan, nanti saya bantulah, nanti saya bantu komunikasikan dengan dia, nanti ketika Bapak ke sana sampaikan aja salam saya, umpamanya gitu, ya. Dia udah ngomong dulu, tolong nanti ini nanti akan datang, ada kawan saya mau datang, tolong bantu ya. Dia orang baik, nah, gitu ya. Dia orang baik, dia punya kompetensi juga bagus, pokoknya saya jamin lah dia orang baik. Nah kayak gitu. Nah kalau langsung ketemu mungkin agak sulit karena nggak pernah kenal. Tapi dengan perantaraan pihak ketiga, dia menjadi dimudahkan urusannya. Itu namanya syafaat secara bahasa. Nah di akhirat, ya, di akhirat nanti syafaat ini diberlakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan fasilitas kepada pihak-pihak tertentu untuk memiliki hak, ya, diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada pihak-pihak tertentu. Itulah maksud daripada man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Di ayat kursi itu, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Nggak ada yang bisa memberikan manfaat. Syafaat itu nggak bisa dikasih kecuali izin dari Allah. Jadi si pemberi syafaat ini sudah dapat izin untuk memberikan syafaat. Itu pertama, ya, dia dapat izin untuk memberikan syafaat. Kalau tidak ada izinnya, ya, kalau bahasa kita sekarang apa ya? Kayak ada SK-nya, kayak ada ya sertifikatnya yang bisa dia untuk berlaku untuk berbuat dengan sesuai dengan kapasitas dia. Kalau nggak ada izin nggak bisa. Ya. Kalau nggak ada izin dari Allah nggak mungkin. Kemudian nanti meskipun ini dia sudah mendapatkan izin, tetap saja dia hanya berhak untuk mengajukan. Kalau Allah melihat yang dikasih syafaat itu tidak pantas untuk mendapatkan syafaat, maka akan tertolak juga permohonan itu. Jadi nanti akhirnya pun yang akan memutuskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa dalam istilah akidah itu yang mendapatkan syafaat itu harus diridhoi oleh Allah. Kalau Allah nggak ridho juga nggak mungkin dapat. Jadi kalau ketemu antara pemberi syafaat yang akan memberikan syafaat dengan Allah yang ridho dengan orang yang cocok dengan orang yang dikasih syafaat, dapat syafaat itu. Nah, itu sekalian, syafaat ini di akhirat menjadi sangat penting ya untuk kita
dapatkan, ya. Di akhirat itu ada syafaat umum, namanya syafaatul uzma namanya. Syafaat umum yang akan berlaku untuk seluruh, ya, untuk seluruh makhluk. Wahiyallati takunu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam khassa. Syafaat ini hanya diberikan kepada Rasulullah, betul-betul hanya diberikan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yang lain, ada manusia datang ke Adam, Adam nolak. Datang ke Nabi Ibrahim nolak. Pokoknya nggak ada yang berani untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya urusan di padang mahsyar itu menjadi lebih dimudahkan Allah. Maka yang nanti akan menerima eh, izin ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebenarnya maqam mahmuda itu yang kita minta betul sama Allah Subhanahu wa taala setiap kita habis mendengarkan apa namanya azan itu, ati Muhammadanil wasilata wal fadil wa ba'athu maqaman mahmuda, ya. Itu tempat yang terpuji yang akan diberikan oleh Allah. Makom yang terpuji adalah Nabi dikasih, ya, untuk mendapatkan syafaat, memberikan syafaat secara umum, namanya asy-syafa'atu al-uzma. Hakikat dari syafaat ini adalah an yashfa' di jamil khalqi hina yuakhirallah al-hisab. Pertama, syafaat ini berfungsi, syafaatul uzma ini berfungsi untuk apa? Seluruh makhluk. Nanti di padang mahsyar itu kan betul-betul makhluk itu menderita, ya. Kondisinya sangat berat. Nah, eh, dan semuanya menunggu keputusan hisab, menunggu proses hisab dan keputusan hisab pada saat itu tuh. Dan jumlah manusia dari sejak zaman Adam sampai akhir zaman itu semuanya nunggu. Nah, ketika proses penungguan itu mereka sangat luar biasa, nasib belum jelas, penantian panjang. Maka eh, mereka, ya, di padang mahsyar itu eh, luar biasa kondisinya menjadi sangat berat, ya. Nah, pada saat itulah mereka datang kepada para rasul dan akhirnya yang akan memberikan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya urusan di padang mahsyar itu menjadi lebih dimudahkan. Itu yang pertama, namanya syafaatul uzma. Yang kedua, yang kedua, syafa'ah li ahli jannah lidukhulil jannah, ya. Syafaat untuk ahli surga supaya masuk surga, ya. Syafaat untuk ahli surga supaya masuk surga. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis, ya. An Anasin An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata utiya babul jannah yaumal qiyamah, ya, fa astaftih fa yaqul khazin man anta fa aqulu Muhammad, ya. Atau ati babal jannah, kata Rasulullah, ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftih fa yaqul khazin man anta fa aqul Muhammad fa yaqul bika umirtu la aftah li ahadin qablak, rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendatangi pintu surga. Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat dan aku minta supaya pintu surga dibuka. Yang penjaga pintu mengatakan, man anta? Kamu siapa? Fa'aqul Muhammad. Aku Muhammad. Fayaqul, penjaga pintu bilang, bika umirtu, ya, karena engkau aku diperintahkan, la aftah li ahadin qablak, aku tidak akan buka pintu ini untuk orang sebelum kamu. Jadi
yang paling pertama nanti akan dibukakan ya pintu apa namanya pintu surga itu adalah karena eh, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin hadiratullah, itu diantara ya diantara bentuk syafaat nanti pintu surga akan masuk dibukakan untuk ya ahli ahli surga. Nah kemudian berikutnya ya, selain itu adalah syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pamannya Abu Talib untuk diringankan ya untuk diringankan hukumannya di neraka. Yang keempat adalah syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya umatnya bisa masuk ke surga tanpa hisab, ya, supaya umatnya bisa masuk tanpa hisab. Nah, masih ada itu khusus yang untuk Nabi. Nabi dikasih beberapa fasilitas syafaat. Tadi itu khusus untuk Nabi. Masih ada syafaat yang lain, diantaranya adalah asyafaat li unasin qad dakhalun nar bi an yakhruju minha. Syafaat untuk manusia-manusia yang sudah masuk neraka supaya bisa keluar. Itu ada syafaat umum. Nanti dan setelah masuk neraka, lalu karena dia masih ada kesempatan, karena dia orang yang beriman, nanti diberikan syafaat untuk masuk surga. Nanti Allah Subhanahu wa taala pertimbangkan ketika layak orang itu untuk masuk surga, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ada syafaat lain untuk orang yang sebenarnya berhak masuk neraka, tapi ketika mendapatkan syafaat, ya Allah, ini orang memang layak neraka. Tapi kalau kamu pertimbangkan dia nggak usah masuk neraka langsung ke surga, itu juga ya adalah sebenarnya dia layak masuk neraka dengan hitungannya, tapi karena syafaat maka dipertimbangkan untuk ya yang memberikan syafaat minta pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak masuk neraka. Nah, ini beberapa ya. Tetapi yang masuk di ayat ini, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, mereka nggak dapat sama sekali, nggak bermanfaat syafaat itu. Jadi kalau sudah masuk neraka karena meninggal dalam keadaan syirik, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka peluang mendapatkan syafaat menjadi tertutup. Nah, hadirin sekalian, inilah yang menjadi hajat kita semua, yaitu minta diwafatkan dalam keadaan iman. Ya. Jadi hajat kita itu adalah minta diwafatkan dalam keadaan iman. Ya, karena kalau meninggal dalam keadaan tidak beriman, nggak ada peluang sama sekali. Nah, inilah yang kita minta terus sama Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ini betul-betul bisa istiqomah sampai akhir hayat. Dan ini harus kita minta serius, sungguh-sungguh, banyak-banyak, sering-sering. Di antara doanya apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Kemudian doa Nabi Yusuf, Fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya, wahai pencipta langit dan bumi, engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkan aku dalam keadaan muslim.
itu nabi. Mintanya kayak begitu, ya. Mintanya tuh kayak begitu. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, dan gabungkan aku dengan orang soleh. Ada lagi doa yang paling ngeri juga adalah Bapak Ibu sekalian, fitnah dunia ini. Fitnah dunia ini bisa membelokkan manusia dari iman. Itu bukan hitungan tahun, Pak. Bu, bukan hitungan tahun, bisa hitungan hari. Kata Rasulullah, paginya dia mukmin, sore itu bisa kufur. Ya, sorenya mukmin, paginya kufur. Ya, itu fitnah dunia. Ya, fitnah dunia itu sangat ngeri. Dan di antaranya doa kita supaya tidak terfitnah itu, fitnah itu artinya memalingkan kita dari iman, Pak. Memalingkan kita dari iman. Makanya eh, akhir sholat kita itu sebelum salam, ada 4 permintaan kita yang penting untuk terus kita minta. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Wa min azabil qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min fitnatil masihid dajjal. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jahannam. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup, fitnah mati. Ya, fitnah hidup ini macam-macam. Ya, akhirnya kita berpaling dari agama, yang tadinya suka dengan agama malah membelokkan cinta dunia. Ya, makin jauh makin jauh. Nah, fitnah mati adalah tidak meninggal dalam keadaan beriman, nggak bisa mengucapkan, tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, tidak husnuzon sama Allah. Itu fitnah mati. Ya, fitnah mati pada saat kita meninggal dunia. Dan di antara yang paling ditakuti oleh para ulama adalah juga dari jauh-jauh hari sejak zaman Nabi Muhammad, fitnah Dajjal. Dajjal ini luar biasa. Ya. Dajjal ini luar biasa yang membuat orang kalau ketemu dengan dia sangat sulit untuk selamat imannya. Ya. Sehingga memang kalau bahasa kita sangat sakti gitu ya. Sakti betul. Sehingga akhirnya orang menuhankan dia. Itu Dajjal itu. Makanya kita sejak zaman Nabi Muhammad diajarkan untuk untuk supaya tidak ketemu sama Dajjal, ataupun kalau ketemu sama Dajjal bisa menjawab dan bisa bertahan iman kita. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sangat dianjurkan untuk menghafal surah Al-Kahfi, paling tidak 10 ayat di awal, ya, surah Al-Kahfi, untuk menghindarkan dari Dajjal ini. Nah, ini syafaat ya kepada ahli iman kita, mudah-mudahan selain karena rahmat Allah, ridho Allah, kita mendapatkan masuk surga karena kita taat dengan perintah Allah ketika di dunia, sehingga Allah meridhoi kita ketika meninggal. Maka kita juga berharap sekali bisa mendapatkan syafaat nanti. Fama tanfa'uhum syafa'atis syafi'in. Fama lahum anit tazkirati mu'ridin. Fama lahum anit tazkirati mu'ridin. Kenapa mereka, orang-orang kafir, berpaling dari peringatan Allah? Ya. Kenapa mereka itu orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Lahum anit tazkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Itu satu satuan. Kenapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, yaitu lari dari singa. Ya, lari dari singa. Nah, ini eh, ini dari ayat ke-49, hadirin hadirin rahimakumullah. Ayat ini dalam
eh, nada namanya tawbih namanya, mencela sifat orang-orang yang dulunya ketika di dunia ditawarkan didakwahi sama Nabi Nuh itu umatnya kayak gini, nutup telinga bahkan nutup baju pakaian. Kemudian yang lain tidak mau dengar lari, ya berpaling. Itu namanya mu'ridin namanya. Mu'ridin itu berpaling, ya nggak mau dengar, ya nggak mau mendengar ajakan dari eh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak mau mendengarkan sama sekali, nggak mau mendengarkan. Itu namanya amalahum manital kiroti mu'ridin. Maksudnya adalah kenapa orang-orang Mekah itu dan orang-orang seperti mereka menentang kebenaran Al-Quran yang telah memberikan peringatan kepada mereka, ya, tentang dahsyatnya, ya, tentang dahsyatnya hari neraka, tentang dahsyatnya neraka dan sebagainya. Kenapa mereka berpaling dari itu? Itu namanya i'rad, Pak. Mu'ridin itu i'rad. I'rad itu betul-betul berpaling, nggak mau dengar, lari, ya, dari ya, dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutnya digambarkan seperti sikap orang-orang yang berpaling ini menghindarkan diri dari peringatan agama. Mereka diibaratkan seperti keledai liar, ya, yang lari terkejut menjauh dari singa. Jadi lihat singa, keledai itu, lihat singa langsung lari terbirit-birit. Itu gambaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka orang-orang musyrik itu lari dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan atau mereka yang kafir itu lari dari agama Islam